Oke, ya kita akan mulai lagi. Kita bersyukur ya. Ya, jadi tadi kita melihat pada ayat yang kelima gitu ya. Jadi semua itu barang-barang dikeluarkan, semua barang-barang itu harus dilepaskan. Dan itu satu melambangkan satu apa ya hal yang bersifat rohani sebenarnya. Jadi manusia itu untuk mendapatkan keselamatan, mereka melakukan apapun dan secara normal, secara alamiah, dia menyelamatkan dengan cara sebisa apapun dia lakukan. Tetapi itu tidak pernah menyelamatkan. Jadi agama-agama dan juga apapun yang kita pelajari gitu ya, apapun yang kita pelajari, sebenarnya manusia semakin berusaha itu dia semakin dalam kehancuran. Manusia semakin berpuasa gitu kan. Itu juga akan semakin membawa manusia itu semakin jauh dari Tuhan di situ. Ya. Nah, kita akan lanjutkan. Apa yang terjadi dengan Yunus? Kan mereka tadi kan berteriak-teriak gitu ya. Terus kemudian mereka bingung, terus mencari barang yang bisa dibuang gitu. Yang aneh yang terjadi dengan Yunus, kebalikannya. Apa kebalikannya? Coba kita lihat. Ayat yang ke-5b. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal. Dan yang paling bawah, jadi paling buritan di bawah. Kan aneh ini. Orang lagi rame-rame gini, ada badai gini, dia malah turun. Terus kemudian masuk paling bawah, di paling pojok, dan dia tidur di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Bayangin nyenyak. Oh, enak sekali. Itu kayak dinina bobok kayak bayi gitu kan. Kalau bayi kan digoyang-goyang gitu kan, dia tidur. Seneng kan. Nah ini Yunus ini kayak bayi ajaib ini. Jadi goyangan daripada badai itu gak membuat dia melek. Nah ini peristiwa ini seperti Tuhan Yesus yang murid-muridnya ketakutan karena ada badai itu. Dan Tuhan Yesus tidur di sana karena kelelahan. Kalau Yunus ini kan karena melarikan diri. Dan dia memang sengaja dan saya nggak tahu, dia cepat sekali tidurnya. Nah, Tuhan Yesus juga sama posisinya. Dan ditegurnya sama dengan murid-muridnya, dengan orang-orang itu. Dan apa yang kita melihat dari seluruh peristiwa Yunus dengan Tuhan Yesus itu sangat indah. Kalau kita petakan gitu ya, kita buat diagramnya, apa yang terjadi Yunus, apa yang terjadi Tuhan Yesus itu hampir mirip semuanya. Tetapi yang di sini bukan melahirkan diri, di sini taat, yang di sini melahirkan diri. Yang di sini menjalani kehendak Tuhan dengan 100% dengan sempurna, di sini nggak ada sempurna, udah hancur aja. Gitu. Ya. Nah, perhatikan ya ayat yang ke-6. Yunus pasal 1 ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak. Mereka tuh heran, kok bisa kamu tidur? Gini seperti ini. Ini manusia atau bukan? Babi atau gimana gitu? Kok bisa tidur kamu itu? Kita sudah setengah mati, sudah seperti ini, udah orang kayak apa? Histeris, kemudian ketakutan yang luar biasa. Yunus santai saja. Itu menunjukkan apa? Satu kemalasan spiritual yang digugah oleh Tuhan. Satu kelemahan daripada roh Yunus itu yang didorong oleh Tuhan, yang dihentakkan oleh Tuhan. Disengat dengan kata-kata yang ada supaya dia terbelah dan dia sadar dia di mana. Dia sedang melarikan diri dari bantuan. Tapi dia baru sadar dan orang-orang itu marah-marah seperti itu. Ya kita lihat bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Jadi mengingat Yunus supaya sadar siapa? Orang-orang yang tidak beragama itu, orang penyembah berhala. Dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Bisa nggak ini seperti ini? Bisa. Jadi kita diperingati dengan penghakiman Tuhan melalui siapa? Orang-orang sekeliling kita yang bukan orang Kristen. Dan mereka menegur kita, menyadarkan kita, kenapa kamu nggak beribadah? Kenapa kamu nggak sholat minggu? Kenapa kamu tidak melakukan ini lagi? Dan kita sadar. Kenapa sadar? Nah, kita harus tahu sebenarnya. Kita harus tahu. Apa yang kita harus mengerti adalah mereka menegur Yunus dan mengatakan kalimat yang sama persis dengan kalimat Tuhan Yahweh. Itu yang unik. Itu keajaiban yang luar biasa. Jadi yang kita lihat adalah, oh ikan itu ajaib. Terus kemudian, ini orang-orang yang
istilahnya itu apa ya kalau kita ngomong, hal-hal yang sangat indah, sangat bagus gitu. Nah, kita perhatikan di sini, bangunlah berseru kepada Tuhan Allahmu, dan persis yang sama kalimat dari orang-orang yang berdosa itu, yang kafir, yang berhala itu, bisa dipakai oleh Tuhan mengkopi kalimat Tuhan persis, dan kata-katanya tusuk hati Yunus. Di situ kita harus sadar baik-baik. Kita harus sadar baik-baik. Kalau ada orang yang bukan sesama kita dan bukan orang agama lain, bukan seiman dengan kita, saudara seiman dalam kita, itu bisa menegur kita, bisa memperingatkan kita, itu artinya kita terlalu jauh melarikan diri dari kehendak Tuhan. Dan kita harus kembali. Dan kita lihat reaksi itu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan. Jadi mendengarkan, mengindahkan, mengiyakan seruan kita, akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kita bisa lepas daripada bencana ini. 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Ya, karena Yunus berdiam diri ditegur itu. Yunus berpikir dan dia kemudian mulai hatinya bergolak luar biasa, terjadi peperangan dalam batinnya, di dalam rohnya itu dengan roh Tuhan yang menggoncang seluruh hidup dia, ya, menggoncang seluruh hidup dia. Dan apa yang terjadi? Begini, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Jadi Yunus sudah bangun ini ya. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa. Jelas ya, karena siapa. Yang ditunjuk itu pribadi yang ada di kapal itu. Siapa ini menyebabkan kita ditimpa oleh malapetaka ini? Mereka membuang undi, dan Yunus selain kena undi langsung satu. Nah, kamu. Gitu kan? Dan ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau ini? Jadi betul-betul orang asing ini. Mereka ada yang tahu satu sama lain. Yunus saja yang nggak diketahui mereka siapa. Kamu kok tiba-tiba mau masuk? Intruder, ya, orang masuk tanpa diundang. 9. Nah, perhatikan saudara, pergolakan hati Yunus akan dia mengatakan kalimat yang jujur kebenaran di hadapan Tuhan. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang terjadi? Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkatalah kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah memberitakannya kepada mereka. Jadi ketiga kali, jauh lagi di tengah lautan. Dan mau mati ini. Dan apa yang dikatakan? Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Nah, mereka kemudian bersepakat untuk apa? Nah, supaya kami selamat, kami apakan engkau ini? Bagaimana ini? Jadi masih ada menghormati manusia, masih ada harga diri, martabatnya masih ada di situ. Dan apa yang terjadi? Yunus menyaut seperti ini. Ya. Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Jadi waktu mereka berkata mengundi cepat itu, laut itu tambah besar. 12, saut Yunus pada mereka, angkatlah tilammu. Masih ingat kan? Angkatlah aku, campakkanlah aku. Jadi tadi kan melarikan diri. Tuhan kemudian tidak mencampakkan Yunus. Nah, Yunus mencampakkan dirinya dengan cara apa? Biar dia mati tengah laut. Kena badai itu. Ya udah, matilah aku. Campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kita masih ingat bagaimana Musa membelah dengan kekuatan anugerah Allah, dengan perintah Allah itu. Musa kemudian memakai tongkat itu membelah laut. Jadi bukan tongkatnya, bukan Musa yang membelah laut, tapi Tuhan yang membelah laut. Dan ini sama. Dan dikatakan karena akulah
badai besar ini menghantam kita semua. Jadi jelas ada pikiran masih jernih dari Yunus. Jadi aku yang menjadi penyebab. Bukan kalian semua. Kalau aku dicampakkan dalam laut, kalau aku mati, kalau aku dihukum, kalau aku diadili oleh Tuhan, kalau aku kemudian dicampakkan oleh semua, dan kemudian apa yang terjadi, ini semua akan reda. Karena penyebabnya saya. Ya. Dan tidak tawar-menawar, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Lihat ya, orang-orang bermoral itu masih punya hati. Aduh, kamu kan mati. Enggak, ayo kita usaha lagi. Jangan seperti itu. Ya, jadi ada pergumulan. Tapi nggak bisa. Perhatikan, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Semakin tinggi, semakin udah deket aku udah mati semua. 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya. Kepada siapa? Tuhannya Yunus. Tuhannya Yunus. Tadi kan Yunus minta dicampakkan. Nah, mereka nggak mau, mereka berusaha tidak membunuh Yunus karena sama-sama punya nyawa. Nah, mereka berjuang untuk menolong Yunus, tapi nggak bisa menolong seorang hamba Tuhan yang memang harus dihajar oleh Tuhan. Nggak ada satu orang Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan menghajar bangsa Israel, aku membuang 70 tahun. Tidak ada yang bisa menyetop itu. Tetap terjadi. Nggak mungkin di-stop. Siapapun menolong orang Kristen itu nggak bisa ditolak. Tetap dia berjalan. Dan itu karena kasih Allah, karena hajar itu keluar dari hati Allah mencintai bangsa itu. Bukan karena kebencian. Bukan karena murka hukuman nanti, bukan. Tapi karena kasihnya, kesabarannya, dan perhatian hati yang bertobat. Nah, sama dengan seperti itu. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Jadi mereka berganti Allah. Seluruh kapal itu berganti Allahnya dan menyerukan pada Allah siapa? Bukan berhala-berhala itu. Yahweh, Tuhan. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan aku binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Lihat kalimat ini. Ini persis kalimat ditujukan kepada Kristus. Dan mereka anggap itu Yunus sebagai nabi Allah. Dan ini adalah orang pilihan Allah. Dan mereka sangat takut kalau sampai orang yang benar itu mati. Jangan sampai seperti itu. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut itu berhenti. Jadi mereka waktu mengangkat Yunus mereka sudah berdoa, jangan sampai kami itu membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi mereka masih menganggap seorang nabi itu nggak bersalah, bersalah. Dan hanya Kristus nabi yang tidak bersalah, satu-satunya di antara segala nabi dan segala nabi yang tidak bersalah cuma Kristus. Dan dicampakkanlah Yunus dalam laut. Perhatikan baik-baik. Laut itu berhenti mengamuk. 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Yahweh. Terjadilah satu pengertian baru, terjadi satu teologi yang baru, terjadi satu penyembahan kembali dari berhala kepada Allah yang sesungguhnya. Dan bagaimana mereka akan dituntut Tuhan, kita nggak tahu. Ini satu misteri semua. Seluruh awak kapal itu bagaimana mengenal Allah dan menyembah Allah dan melihat karya Allah pada Yunus, apakah mereka menerima atau tidak. Yang kita tahu mereka betul-betul kelihatan sekali mengakui Yahweh itu. Lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Yahweh, Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Dan jelas ini kita lihat ayat ini. Mereka ikrar bahwa Yahweh Engkau adalah Allah kami. Luar biasa. Nah, kejadian seperti ini tidak pernah kita pikirkan dalam kitab Yunus. Jadi pelarian Yunus membuka seluruh belas kasihan Allah kepada seluruh orang kapal mengenal Allah dan menerima Allah, bernasar bagi Allah. Ini ajaib ini. Ajaib ini. Dan sama dengan peristiwa yang ada dengan ikan yang memakan Yunus nanti. Sama-sama ajaibnya. Dan semua orang bersama dengan Yunus bisa mengakui Yahweh sebagai Allah mereka dan memberikan persembahan. Bukan kepada berhala-berhala, tetapi kepada Yahweh, Tuhan. Tuhan yang besar. Yang nanti terwujud dalam Kristus.
Tandanya sama semua. Luar biasa ini. Sangat membukakan kebenaran-kebenaran yang sangat ajaib. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Di sinilah kita melihat bahwa Yunus itu bukan cerita cuman ya sekolah minggu yang nempel di kepala kita, Yunus dimakan ikan selesai digambar. Oh, jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih hebat dari itu. Kalau kita teliti, kita mempelajari dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan roh daripada roh Tuhan, Roh Kudus, maka roh kita akan dibukakan ini dengan luar biasa. Dan kita bersyukur. Ajaib sekali. Termasuk dalam hidup kita nanti. Jika roh kita itu sudah dicelikan oleh Tuhan, yang terjadi setiap ada dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah dirancang oleh Tuhan. Bahkan, maafkan saya, ya, kita melakukan apapun, kita meludah pun, kita bernafas pun, itu di dalam seluruh rancangan kedaulatannya, di dalam pemeliharaannya, di dalam topangannya, termasuk Yunus hari ini. Dan membawa orang-orang itu bertemu dengan Tuhan, Yahweh. Hebat sekali. Ini luar biasa. Misi. Walaupun kamu melahirkan diri pun masih bisa bermisi. Masih bisa dipakai Tuhan. Apalagi kamu taat. Luar biasa. Wah, kita kalau memikirkan misi-misi, coba kita pikirkan misi yang gagal. Wah, nggak ada gunanya. Semua kosong, nggak ada orang yang datang. Oh, kamu nggak tahu Yunus. Yunus itu misinya gagal. Kalau kita lihat dari hari yang kita baca, di kapal, gagal dia dicampakkan dalam laut. Tetapi orang-orang di dalam kapal itu menerima Yahweh, menerima Allah. Gagalkah Yunus? Tidak. Wah, ini kita harus sadar. Kalian akan diutus sebagai misionaris. Saya juga seorang misionaris, seorang gembala, seorang pendeta, seorang pengajar, dan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan berikan kepada saya. Tetapi itu semua adalah anugerah, dan saya tidak mau minta, saya tidak mengemis-ngemis ke orang. Enggak. Sampai hari ini tidak ada satu jabatan yang saya minta dan saya rindukan, saya inginkan. Tidak ada. Itu semua mengalir. Karena saya taat dan menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Tuhan mau pakai, silakan. Dan di situ kita bersyukur. Ya, ayat 17. Nah, ini ayat yang menjadi tanda petik, ayat yang luar biasa, ayat emas. Padahal nggak ada. Di hadapan Tuhan tidak ada yang luar biasa dan biasa. Tidak ada yang mengejutkan Tuhan dan tidak ada yang melemahkan Tuhan. Mujizat bagi Tuhan, lumrah, biasa. Bagi kita mujizat. Bagi Tuhan, itu nggak ada masalah. Jadi pandangan kita tentang mujizat dengan Allah memandang mujizatnya, beda kita dengan Tuhan. Nah, kita harus bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan Tuhan tidak membedakan rambut yang jatuh dengan perkawinanmu. Rambut yang jatuh runtuh, yang rontok itu dengan peristiwa laut terbelah. Sama-sama ajaibnya. Seluruh hidup kita ini keajaiban Tuhan. Itu namanya miracles. Di atas miracles. Keajaiban di atas keajaiban itu adalah apa? Waktu roh kita melihat semua penyertaan Immanuel dalam seluruh hidup kita mengatur semua, itu keajaiban semua. Nafas kita bisa tetap berjalan seperti itu aja. Jantung kita bisa berdetak. Itu aja. Nah, 17. Maka atas penentuan Tuhan, ini di garis bawah, penetapan Tuhan, keputusan Tuhan yang tepat, Tuhan datanglah mendatangkan seekor ikan besar yang menelan Yunus. Itulah. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Kita melihat di sini keistimewaan daripada Yunus. Dan Yunus sudah bertemu, orang-orang sudah bertobat, mengenal Allah, menyembah Allah yang baru, Yahweh itu, dan menyembah Allah Yunus. Yang Yunus melarikan diri tidak mau menyembah. Saya sekarang yang melarikan diri yang dulu, sekarang saya didekatkan pada Yahweh. Kamu yang dekat melarikan diri pada Yahweh dan semua dibalik oleh Tuhan. Ini satu peristiwa kontradiktif sebenarnya. Kenapa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Dan Tuhan memberikan pelajaran kita secara rohani, pertumbuhan iman kita. Kita harus berhati-hati dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Jangan sekali mengatakan, oh ini dari Tuhan, oh ini kecelakaan dari setan. Belum tentu. Yunus tidak celaka. Tapi Yunus sedang dihajar oleh Tuhan. Badai itu bukan karena kutukan, tapi karena kasih Tuhan. Banyak orang mengaku sakit penyakit itu kutukan. Oh bukan, itu kasih Tuhan. Di dalam hidup kita tidak ada yang kutukan. Itu sudah dihilangkan oleh Tuhan. Ya. Oke,
kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, saya akan meminta kita akan melihat ini. Ya, melihat ini. Saya akan share screen ya, supaya kita lihat sebentar. Sudah saya kirim di WA, bisa dilihat semuanya ya. Nah, kita lihat ini. Tadi yang saya jelaskan ini semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua dan beberapa poin yang ada. Ya. Nah, di sini Yunus manusia firman, the man of words. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa Yunus itu mengalami kemalasan, keengganan rohani. Ya, keengganan rohani sangat bahaya sekali. Nah, di sini kita melihat apa yang menyebabkan Yunus seperti itu. Kita akan teliti baik-baik nanti bersama-sama. Dan kemudian bagaimana Allah menetapkan itu. Dan tujuan cerita dari Yunus itu apa? Tujuannya cuma satu. Mereka akan datang kepada anugerah dan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dan Yunus itu ke sana tujuannya. Dan Yunus akan menerima anugerah Allah. Dan orang-orang Niniwe akan menerima anugerah Allah. Dan bangsa Israel juga akan menerima anugerah Allah. Jika mereka datang bertobat berbalik kepada Allah. Maupun Yunus sebagai nabi. Atau bangsa Niniwe orang biadab itu. Ataupun bangsa Israel orang pilihan. Semua membutuhkan kasih anugerah Allah ke sana. Dan Kristus yang bisa memberikan jaminan itu. Nah, kita bersyukur. Kita akan tutup ini. Ya. Dan kita akan kembali pembahasan. Kita buka Yunus 2. Ya, kita buka Yunus 2.